warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, perkenalkan, nama saya Nova Novita. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5 unit 1. Jadi tugas ini saya buat untuk menuntaskan tugas mata kuliah saya untuk tugas final, yaitu untuk mata kuliah Hadis PAI 2 yang dibimbing langsung oleh Bapak Mustafa MA. Kepada teman-teman, sebelum kita melihat hadis arba'in yang ke-17, mari kita lihat terlebih dahulu rincian dari hadis arba'in yang ke-17. Teman-temanku, dalam hadis arba'in yang ke-17 ini, yaitu hadis tentang berbuat baik dalam segala hal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlahu, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabihatahu, wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih dhabihatahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita umat Islam untuk berbuat baik dalam segala hal. Maka, kalau seorang di antara kalian hendak membunuh, maka hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh kalian. Dan jika hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah menajamkan pisau dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Jadi, pada potongan hadis yang pertama ada innallaha kataba. Nah, jadi kataba artinya adalah mewajibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Tak hanya dalam hal beribadah, bermuamalah, namun juga berbagai hal, berbagai profesi yang kita alami, seperti hubungan kita antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas, dalam pekerjaan kita kah, dalam pendidikan kita kah, dalam kehidupan sehari-hari kah kita diwajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Hal kecilkah itu, hal besarkah itu, tetap kita diwajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa contoh berbuat baik. Jadi, maksud berbuat baik di sini adalah kita harus memperbaiki cara kita. Memperbaiki cara kita dalam beribadahkah, dalam bekerjakah, dan senantiasa berbuat baik atau memperbaiki cara kita melakukan sesuatu, memperbaiki ke arah yang lebih baik. Kita mengetahui bahwasanya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita membutuhkan atau harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, kita harus menjalankan ibadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, kita harus menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan yang disampaikan atau yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tidak cukup hanya kita meniatkan baik saja, tapi cara yang harus kita lakukan juga harus baik. Tidak cukup dengan niat ikhlas saja, tapi ibadahnya harus disyariatkan oleh agama atau ada dicontohkan oleh Rasulullah sebelumnya. Tidak dengan pendapat kita, tapi juga kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Nah, dalam hadis ini menjelaskan juga kepada kita tentang tata cara, yaitu setelah kita ikhlas dalam niat, setelah kita pastikan bahwa ibadah kita pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bukan sebuah ibadah baru diciptakan sendiri. Hadis ini membahas tentang memperbaiki cara beribadah kita tersebut. Misalnya nih, ketika kita mau sholat, kita harus ikhlas setelah kita pastikan bahwa sholat itu adalah disyariatkan atau diperintahkan dalam agama kita. Dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam sholat kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Kemudian pada potongan hadis yang kedua, kita diharuskan untuk memperbaiki cara membunuh kita. Jadi kita diperintahkan untuk memperbaiki tata cara beribadah kita, tata cara bermuamalah dan lain sebagainya. Dalam potongan hadis yang kedua, maka kalau seorang di antara kalian hendak membunuh, maka hendaklah kalian memperbaiki cara membunuh kalian. Inilah Islam, Masya Allah sekali bukan? Yang namanya membunuh tentunya kalau sudah terbunuh ya sudah, dia sudah mati, tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi meskipun begitu, agama Islam yang sempurna ini mengajarkan kepada kita tentang adab-adab membunuh, yaitu membunuh orang-orang yang berhak dibunuh, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ada orang yang berhak dibunuh dalam Islam. Misalnya membunuh di medan pertempuran, seperti contoh lain juga misalnya para pezina dalam keadaan yang sudah pernah menikah misalnya, maka hukumnya dirajam, maka orang tersebut boleh dibunuh.
tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu bagaimana ketentuan-ketentuan syariat dan bagaimana kita harus membunuh orang tersebut. Apakah orang tersebut sudah dikategorikan untuk boleh dibunuh dalam Islam atau tidak? Jadi kita harus kembali lagi ke ketentuan-ketentuan syariat. Nah, berdasarkan dari potongan tadi, termasuk di antara adab yang diajarkan dalam pertempuran adalah larangan untuk membunuh bayi, anak-anak, ataupun wanita. Namun seperti halnya kita lihat sekarang di negara-negara yang sedang mengalami peperangan seperti Israel dengan Palestina, mereka sudah sangat-sangat melanggar kode etik atau tak hanya dalam Islam ternyata, bahkan di dunia pun sudah ditentukan beberapa peraturan-peraturan dalam berperang, seperti halnya tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, bayi, dan lain sebagainya. Namun kenyataan sekarang kita lihat malah berbanding terbalik dengan peraturan yang telah ditetapkan. Itulah dunia sekarang. Kemudian juga dalam Islam diajarkan ketika seseorang tidak ikut dalam berperang, maka kita dilarang untuk membunuh mereka. Dan saat mensyarah hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan para ulama sepakat untuk mengamalkan hadis ini, dan mereka juga sepakat atas haramnya membunuh wanita dan anak-anak, yang artinya hukum dasarnya tidak boleh dibunuh kecuali mereka mungkin masih anak-anak tapi sudah terlatih, atau dengan kata lain mereka sudah ikut dalam berperang tersebut, maka itu boleh dibunuh. Namun ketika mereka tidak ikut dalam berperang, maka tidak boleh yang namanya membunuh mereka, karena itu telah benar-benar sangat-sangat melanggar hukum Islam yang telah disyariatkan sebelumnya. Dan dalam hadis ini tidak boleh berlebihan dalam membunuh, misalnya membunuh orang yang tidak membunuh kita. Dalam agama kita, kalau ada orang yang membunuh orang lain dilakukan dengan sengaja tanpa adanya hak, maka orang yang membunuh berhak untuk dibunuh. Membunuh dibalas dengan dibunuh. Tapi yang berhak dibunuh adalah orang yang sengaja membunuh. Keluarganya tidak, kepala sukunya tidak. Misalnya si A membunuh si A secara sengaja, maka si A tersebut haruslah dibunuh juga, atau harus dihukum dengan hukuman mati setimpal dengan apa yang dilakukan dia secara sengaja. Kemudian pada potongan hadis selanjutnya, Rasulullah juga mengajarkan kita ketika kita hendak menyembelih, maka kita harus menyembelih dengan cara yang baik. Ketika kita menyembelih, pisau yang kita gunakan untuk menyembelih haruslah tajam, karena ketika pisau yang kita gunakan itu tidak tajam, maka sama saja kita dengan menyiksa hewan tersebut. Sekalipun mereka memang binatang, yaitu makhluk yang tidak berakal. Namun ingatlah, mereka juga makhluk Allah. Kita tidak berhak yang namanya menyiksa mereka. Sebelum kita menyembelih, kita berikan makanan kepada mereka sebelum kita menyembelih. Itu sama dengan kita menyenangkan mereka sebelum kita menyembelih mereka. Dan dalam Islam juga ada ketentuan-ketentuan bagi kita untuk menyembelih dengan cara yang benar, dan tidak boleh menyembelih secara larangan-larangan yang telah, dan tidak boleh menyembelih mereka dengan hal-hal yang dilarang. Dan tentu saja ketika kita menyembelih haruslah dengan menggunakan nama Allah, atau dengan atas nama Allah kita menyembelih hewan tersebut. Wahai teman-temanku, pesan dari saya melalui video ini kepada teman-teman, senantiasalah berbuat baik dalam segala hal. Apakah itu hal kecil, hal besar, dalam ibadahkah, di luar ibadahkah, dalam segala profesi kita, senantiasalah berbuat baik. Niatkanlah niat baik kita itu karena Allah, dan senantiasa memperbaiki diri dalam ibadah, dalam segala hal. Atau dengan kata lain, kita harus selalu bermuhasabah dan senantiasa bertobat kepada Allah setiap saat. Mungkin teman-teman segini saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.